Halo internet, Abang Scott di sini dan kali ini kita akan mengetahui cara untuk selalu menang War Clan. Wow, udah lama banget semenjak gue bikin video COC lagi ya. Gue bikin video ini karena untuk membantu lu semua sobat yang misalkan kesusahan dalam mengatur strategi clan war, karena clan war ini sesuatu yang sangat krusial, yang sangat penting ya kan dalam sebuah COC dan merupakan bagian dari serunya permainan COC. Terakhir gue kalah itu 83 hari yang lalu, sekitar 3 bulan kurang yang lalu. Oleh karena itu gue akan sedikit membagi tips dan trik bagaimana agar cara selalu menang dalam war clan. Oke, yang pertama adalah dalam memulai waktu untuk melakukan war clan. Kita harus selalu memperhatikan kapan kita akan memulai. Tentu saja yang di sini ada jamnya. Untuk clan Indonesia, yang paling tepat untuk melakukan war adalah jam 7 ke atas atau habis maghrib. Kenapa? Karena misalkan anggota clan kita kan dari berbagai macam. Ada yang pelajar, ada yang orang kantoran, ada yang mahasiswa. Oleh karena itu, kita juga harus tahu sebagai ketua clan atau sebagai co-leader, kita juga harus tahu kapan harus memulai war yang baik. Nah, di sini kan karena Indonesia ada 3 bagian. Daerah, WIP, WITA, sama WIT ya. Minimal hampir seluruh anggota kalian bisa online untuk melakukan penyerangan. Tips yang selanjutnya adalah minimal kalau ingin memulai war dengan jumlah anggota berapa saja, 10, 15, 30, atau bahkan 50, maka 50% anggotanya harus aktif dan pemegang kunci war. Kenapa? Karena ketika lu memulai war dalam skala besar atau kecil, anggap saja misalkan jika lo ingin memulai war dengan 10 orang, maka kita asumsikan saja berarti 5 orang yang ikut war harus aktif. Ketika lo merekrut orang-orang baru, jika kita kebanyakan orang global, mereka adalah orang yang tidak aktif, maka akan sangat merugikan sekali ketika war. Oleh karena itu, minimal kita harus mempunyai 50% atau setengahnya dari anggota war yang benar-benar sudah kita percaya, yang sudah lama mengikuti klan kita untuk menjadi kunci pemegang kemenangan. Ketika misalkan kita sudah menyerang dengan baik, tetapi yang bawahnya, anggota nomor urut bawah atau atasnya tidak aktif, walaupun kita sudah menyerang, kita tidak mendapatkan 6 bintang, tetapi semua orang tidak aktif, maka kita akan kalah oleh tim yang lebih kompak. Lalu yang ketiga adalah komposisi war. Komposisi war ini juga sangatlah penting. Maksudnya komposisi apa bang gitu kan? Maksudnya komposisi di sini adalah berapa banyak TH tinggi yang lu mainin, seberapa banyak TH kecil yang lu mainin, dan berapa jumlah masing-masing TH yang lu mainin. Komposisi war yang gue sering lakukan adalah ke TH 8 antara 2 sama 3, TH 7 ada 4, dan sisanya TH 6 atau orang-orang baru. Kenapa gue lakukan seperti itu? Dan jangan pernah nomor urut 1 TH-nya sendirian. Maksudnya apa? Maksudnya TH sendirian itu misalkan nomor urut 1 TH 9 hanya 1 saja, sisanya TH 8 ke bawahnya. Karena itu sangatlah berbahaya. Ketika TH 9 lu gagal menyerang nomor urutnya, TH 9 gagal nomor urut 1, sementara musuh lu bersukses menyerang TH 9 lu, maka di situ nomor urut kedua yang bawah TH 8 akan susah menambal TH 9. Oleh karena itu gua saranin nomor urut paling atas minimal ada 2 TH dengan kekuatan yang sama. Ketika nomor 1 gagal menyerang nomor 1 sesuai nomor urutnya, maka bawahnya ada backupnya. Dan di sini juga gue saranin untuk TH nomor urut atas mempunyai spesialis serangan. Misalkan TH 8 di atas 3-3-nya. Ketika TH8 yang menggunakan goib gagal menyerang nomor urutnya, maka ada spesialis naga yang bisa membackup, membantu meratakan 3 star. Oleh karena itu sangat penting sekali masing-masing kalian lu mempunyai spesialis. Nah, selanjutnya ketika lu sudah memulai war, yang paling penting adalah mengisi CC. Nah, mengisi CC di sini juga tidak boleh sangat sembarangan. Kenapa? Karena isi CC di sini setelah update, setelah poison sudah dirombak khususnya untuk TH8 ke atas, benar-benar isi CC ini penting sekali. Kita tidak hanya bisa melakukan menumpuk 2 poison spells dan menunggu CC-nya mati, pengisiannya juga tidak boleh sembarangan. Makanya dari awal gua saranin agar nomor urut teratas lu itu tidak hanya 1 TH sama, minimal 2 TH yang sama. TH 9-nya ada 2 atau TH 10-nya ada 2. Kedua-duanya bisa saling bantu-membantu, yang dimana trup mereka lah yang paling kuat. Gue tidak menyaranin untuk nomor urut bawah untuk ikut mengisi ya, karena kenapa? Selain mereka trupnya masih tergolong di bawah level trup yang kuat, itu menjadi kekuatan sendiri untuk musuh untuk dengan gampang menghancurkan isi CC lo. Nah, ketika war sudah mulai, sangatlah penting untuk menyerang nomor urut bawah terlebih dahulu. Misalkan lu nomor urut atas, maka suruhlah nomor urut bawah lu untuk menyerang duluan. 50% dari bawah, kita asumsikan saja misalkan lu war dengan 10 lawan 10, maka biarkan 5 urut terbawah menyerang lebih dahulu. Kita lihat bagaimana hasilnya. Kalau misal mereka semua rata semua, maka itu sangatlah baik, karena nanti nomor urut atas tidak perlu repot-repot menyerang nomor urut bawah. Oleh karena itu nomor urut atas harus menyerang terakhir sesuai nomor urut. Ketika misalkan nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10 situ sudah rata semua, maka tinggal nomor 1, 2, 3, 4, 5 musuh, dan kita untuk saling menyerang, saling menambal agar tidak kerepotan menambal
yang bawah. Nah, begitu pula misalkan tuh yang bawah tidak rata, ada yang bolong-bolong. Nah, ketika atasnya sudah menyerang, atasnya sudah beres, sudah rapi, maka nomor loot atas yang masih mempunyai attack turun ke bawah untuk menambal bintang yang masih belum rata. Yang paling penting adalah utamakan menang. Utamakan menang, jangan utamakan loot. Kenapa utamakan menang? Banyak orang yang ikut war karena ingin mengincar lootnya. Nomor atas biasanya menyerang nomor atas terus walaupun di bawahnya masih kosong-kosong, dan itu sangat salah. Kenapa sangat salah? Ketika lu mengincar loot tetapi lu tidak menang, maka seberapa banyak pun loot yang lu dapat, maka tetap akan dikurangi karena kalah. Hanya beberapa persen yang didapat untuk lu ketika lu kalah. Dan ketika lu menang, maka 100% loot itu jadi buat lu. Kadang ada TH atas yang arogan. Nomor 1 menyerang nomor 1 sukses bintang 3, atasnya sudah rata semua, tetapi dia memutuskan untuk menyerang nomor 2 karena ternyata di bawah juga masih ada yang sebenarnya bisa ia tambal. Karena clan war ini adalah intinya kerjasama. Ketika lu terlalu rakus untuk harta dan lu kalah, maka akan sia-sia penyerangan lu akan rugi total dan hanya mendapatkan beberapa persen dari jumlah loot yang seharusnya lu miliki ketika menang. Oleh karena itu, lu harus mengincar kemenangan. Dan jangan pernah lupa untuk memancing CC lawan, itu juga sangatlah penting. Dan yang terakhir, ada pertanyaan, kalau misalkan skor kita sudah jauh gitu, sudah 27 melawan 10, apa boleh ngelut bang? Ya tentu saja boleh, tetapi dalam asumsi kan kita sudah 100% menang dan sudah diizinin oleh leader atau co-leader kalian. Terkadang misalkan menang di awal 27, skor musuh sudah 10, kita merasa kita sudah menang telak, sementara musuh belum banyak yang belum nyerang, kita sudah merasa menang karena skor kita sudah terlampau jauh. Maka kita dengan seenak sendiri ngelut, sehingga yang seharusnya kita bisa menambah bintang, tetapi kita memutuskan ngelut. Dan ternyata di terakhir musuh melakukan comeback dan membuat kita kalah skor. Nah seperti itu. Nah itu dia sobat, beberapa tips dan cara untuk selalu menang dalam war clan. Cara tersebut sesuai dengan opini gue ngomong ini karena gue lama mengurus clan The Nightmare ini, sudah terbukti ampuh hingga 38 kali menang dengan skor yang sangat fantastis, dengan war yang rapi, karena gue sangat menyukai war yang rapi. War itu adalah salah satu seni juga dalam bermain Clash of Clans. Untuk merayakan 100 subscriber, yeay, gue akan membuka Q&A, sesi Q&A dengan format pagar bang, lalu pertanyaan lo, misalkan bang, kenapa lu ganteng banget? Nah seperti itu. Gue terlalu pede. Semoga lu mendapatkan manfaat dan mungkin bisa menerapkan strategi ini, dan mungkin klan kita akan bertemu suatu hari nanti untuk perperangan yang lebih seru. Oke, mungkin itu saja untuk video COC kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like, karena itu sangat membantu gua. Dan kita bertemu di subscriber yang ke 1000. Sampai jumpa. Lalu emergency, oke, sampai untuk pergi. Hai, jelek banget.